Sekarang ini bermunculan di media sosial itu iklan-iklan aplikasi yang berkaitan dengan trading forex. Banyak ghorornya dan juga maisirnya, mengandung sistem jual. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian juga memerintahkan kepada kita di dalam mencari rezeki itu supaya mencari rezeki yang halal dan dengan cara yang halal. Mencari rezeki yang halal dan dengan cara yang halal. Allah memerintahkan itu. Maka ketika Allah memerintahkan kepada kita, hukumnya adalah wajib. Berarti wajibnya kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Mencari rezeki yang halal dan dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai rezeki dariku Allah dengan apa? Halalan thayyiban. Halalan dia dengan halal, thayyiban keadaan thayyib, baik. Caranya halal, zatnya juga itu yang thayyib, yang baik, yang halal. Jadi yang dimakan itu adalah sesuatu yang thayyib, yang halal, dan caranya juga dengan cara yang halal. Ya, perintah dari Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Karena ada yang haram dan juga ada yang subhat. Ya, ada yang halal, ada yang haram, ada yang subhat. Maka yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mencari dengan cara yang halal dan mencari sesuatu yang halal. Tinggalkan yang haram, jauhi yang subhat. Yang subhat itu yang masih abu-abu hukumnya. Abu-abu hukumnya. Contoh yang marak sekarang ini misalnya. Masih banyak orang yang mungkin bertanya bagaimana bisnis yang memakai sistem multi level marketing misalnya. Padahal ulama banyak yang mengatakan bahwa itu haram. Hanya sebagian kecil yang mengatakan bahwa itu halal. Maka ini hukum menjadi subhat. Di tengah-tengah hukumnya. Berat kepada yang haram karena mayoritas ulama banyak yang mengharamkan. Karena banyak unsur dari 7 transaksi yang haram itu ada di dalamnya. Dan misalnya sekarang ini juga ada jual beli misalnya, atau banyak aplikasi yang menawarkan trading forex dengan cara yang mudah dan keuntungannya instan dan mudah melalui aplikasi. Sekarang ini bermunculan di media sosial itu iklan-iklan aplikasi yang berkaitan dengan trading forex. Itu banyak ghorornya dan juga maisirnya, mengandung sistem jual beli ghoror, ketidakpastian, dan juga mengandung sistem maisir atau judi. Dan juga ada yang mengandung riba di dalamnya. Nah, ini yang merupakan sesuatu yang mungkin masih abu-abu, minimalnya kita ambil bahwa itu adalah sesuatu yang subhat. Nah, maka bagaimana ketika kita menyikapi ketika Allah sudah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah segala sesuatu yang di muka bumi ini dengan thayyib dan juga halal. Ya, barangnya itu, zatnya itu baik, halal, dan juga cara mencarinya juga dengan cara yang halal. Ketika kita menjumpai sesuatu yang haram, berarti berkaitan dengan firman Allah ini, jauhi yang haram itu tadi. Atau kita menjumpai sesuatu yang subhat, maka kita alangkah baiknya menjauhi sesuatu yang subhat itu. Karena yang subhat itu lebih mendekati kepada sesuatu yang haram. Itu yang menjadi petunjuk dari Allah. Kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi Allah berfirman ya ayyuhan nas, seluruh manusia diperintahkan untuk makan yang halal dan thayyib. Kemudian ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah harta di antara kalian itu dengan cara halal. Dengan kalimat apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Artinya, mafhum mukhalafahnya, carilah atau makanlah
segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, harta orang lain dengan cara yang halal. Maksudnya bagaimana? Dengan cara ridho antara minkum. Termasuk juga dengan cara kita mencari keuntungan melalui sistem jual beli. Illa antakuna tijaratan antara minkum. Yaitu dengan cara jual beli yang saling ridho. Yang saling ridho itu maksudnya saling untung menguntungkan, karena di dalam Islam itu diajarkan bermuamalah itu tidak boleh ada unsur rugi menguntungkan atau rugi merugikan. Yang ada harus untung menguntungkan. Itulah yang menjadi garis bawah antara minkum. Jadi bermuamalah jual beli itu harus antara minkum, harus saling untung menguntungkan. Utang piutang itu antara minkum, harus ada untung menguntungkan. Tidak boleh rugi menguntungkan atau untung merugikan, tidak boleh. Atau bahkan rugi merugikan, tidak boleh sama sekali. Itu yang dinamakan antara minkum. Begitu juga sewa menyewa, ya. Sama juga begitu, harus antara minkum, itu namanya muamalah. Ya. Termasuk di dalamnya adalah antara minkum harus kita saling ridho, yaitu betul-betul kita berusaha agar kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan rezeki ini, ya, rezeki yang sudah menjadi qadar kita, menjadi takdir kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, anna ahadam minkum la yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Seseorang itu tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia hatta yastakmila rizqahu, sehingga dia menyempurnakan jatah rezekinya. Kalau jatah rezekinya banyak itu, maka dia akan menghabiskan jatah rezekinya di dunia ini, kemudian baru dia mati, kemudian dia baru meninggal dunia. Maka pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha ayyuhan nas. Maka bertakwalah kalian, seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah cara kalian mencari rezeki itu. Wa ajmilu fit talab. Karena apa? Semua manusia itu sudah ada takaran rezekinya. Ingat, la yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Rezeki yang sudah menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan kita dapatkan semuanya di dunia ini. Kalau sudah itu kita dapatkan semua, baru kemudian yakhruja minad dunya, baru kita kemudian meninggalkan dunia. Jadi jangan sampai kemudian kita takut bahwa rezeki itu tidak kita dapatkan. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, fattaqullah ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, takwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Di dalam mencari rezeki itu carilah dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Kemudian Rasul juga memberikan petunjuk kepada kita, memberikan pesan kepada kita. Fa in istabatu ahadum minkum rizqahu, jika seseorang itu merasa rezekinya itu telat. Rezekinya itu telat, artinya rezeki itu tidak segera datang. Fala yatlubuhu bimaksiatillah, maka janganlah mencari rezeki itu dengan bermaksiat kepada Allah. Fala yatlubuhu bimaksiatillah. Jangan mencari rezeki itu dengan cara bermaksiat kepada Allah, ya, dengan cara yang halal. Kalau kemudian merasa rezeki itu telat datang kepada kita, tidak datang rezeki, kenapa ini selalu sempit rezeki saya? Maka jangan kemudian kita mencari jalan pintas, fala yatlubuhu bimaksiatillah. Jangan mencari rezeki itu dengan cara bermaksiat kepada Allah. Tetap kita berusaha bagaimana agar kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Jangan sampai kemudian kita di akhir zaman ini, ya, kita berpendapat bahwasanya mencari yang haram aja susah, bagaimana mencari yang halal. Nah, itu jangan sampai kemudian seperti itu. Karena ini pesan sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadal mal, amin halalin amin haramin. Nanti suatu saat akan ada zaman di mana la yubali mar'u, seseorang itu tidak lagi dia peduli bima akhadha, dengan apa yang dia dapatkan, dengan apa rezeki yang dia dapatkan, ya, harta yang dia dapatkan, harta yang dia cari, dia tidak peduli lagi amin halalin, ataukah itu dari cara yang halal, ataukah itu zatnya halal, amin haramin, atau dari sesuatu yang haram.
dan zaman ini sudah ada. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki itu dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Termasuk saat ini banyak sekali transaksi-transaksi yang kemudian yang sebenarnya itu diharamkan di dalam Islam. Contoh transaksi riba. Contoh Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa bahwa bunga bank konvensional itu termasuk sesuatu yang riba. Dan itu sudah diharamkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan kalian makan riba adhafam mudha'afa, yang berlipat ganda. Keuntungan yang berlipat ganda. Dan itu sudah diharamkan. Kalau hukumnya riba mungkin dulu di zaman jahiliyah itu boleh, tetapi begitu masa Islam itu akidahnya sudah kuat, diharamkan, turunlah ayat itu. La ta'kulur riba adhafam mudha'afa. Dan tapi ternyata ironisnya di kalangan masyarakat kita justru kita bermain-main dengan riba. Kita pinjam uang dengan bank konvensional yang menerapkan riba setiap saat. Itu mabe muskilah. Menurut kita itu sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal itu termasuk salah satu dosa besar adalah riba. Dan anehnya juga ya, kita kadang misalnya kita melakukan kredit melalui lembaga keuangan konvensional ya, membeli sepeda motor dengan cara kredit yang melalui lembaga keuangan yang konvensional, yang jelas itu menerapkan bunga dan itu hukumnya adalah riba dan hukumnya itu adalah haram. Kita merasa biasa-biasa saja, padahal itu adalah sebuah keharaman. Nah, ini zaman ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, niscaya sungguh akan datang suatu zaman, suatu masa di mana la yubalil mar'u, tidak lagi seseorang itu peduli bima akhadal mal, dengan cara dia mendapatkan harta, ammin halalin ammin haramin, entah itu dari sesuatu yang halal atau yang haram, enggak peduli, pokoknya bagaimana cara dia mendapatkan harta. Maka kita kembali lagi kepada firman Allah tadi, perintah Allah bahwasanya kita diperintahkan untuk kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah ya, carilah rezeki di dunia ini dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, dengan cara yang halal. Karena ketika kita menikmati rezeki kita, menikmati harta kita, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah, la tazulu qadama 'abdin, tidak bergeser telapak kaki seorang hamba dari hadapannya Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'ala, sehingga dia akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Termasuk di dalamnya dari 4 hal yang akan ditanyakan oleh Allah itu adalah termasuk dari hartanya. Hartanya itu akan ditanya. Yang pertama, min ainak tasabahu, dari mana dia mengusahakan mendapatkan hartanya itu, mendapatkan rezekinya itu dari mana? Dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengarkan di RRI, ya, harta itu sedikitnya saja itu pasti dihisab, apalagi yang banyak. Ya. Yang sedikit itu dihisab oleh Allah, apalagi yang banyak, pasti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Pasti. Sedikitnya yang halal, yang haram pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu saja dihisab, yang haram pasti diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan nanti di hadapan Allah, min ainak tasabah, harta itu yang pertama diusahakan, yang pertama ditanyakan, diusahakan dari mana, caranya bagaimana kita mendapatkan harta itu. Kemudian yang kedua, harta itu pasti ditanya, wa mimma anfaqahu, dan kemana kita membelanjakan terhadap harta itu. Itu juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka kita usahakan di dunia ini mencari rezeki dengan cara yang halal, jauhi yang haram dan jauhi yang subhat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sesuatu yang subhat ya. Yang subhat ini tadi yang saya katakan bahwasanya hukumnya itu masih abu-abu, berada di tengah-tengah.
Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita tentang yang subhat ini. Innal halala bayyinun. Yang halal itu jelas. Wa innal haramu, dan sesungguhnya yang haram itu juga bayyinun, jelas. Wa bainahuma mustabihat, dan di antara yang halal dan yang haram itu ada sesuatu yang mustabihat, yang serupa, yaitu yang dikatakan subhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan kebanyakan manusia tidak tahu hukumnya yang subhat ini, karena dia masih hukumnya di tengah-tengah, abu-abu antara halal dengan haram. Maka bagaimana sikap kita ketika kita menjumpai sesuatu yang subhat itu? Faman ittaqa subhat istabara lidinihi. Lebih baik kita menjauhi terhadap sesuatu yang subhat karena bisa menjaga terhadap diri dan juga terhadap agama kita. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa yang menjatuhkan dirinya kepada sesuatu yang subhat, maka dia sama dengan menjatuhkan dirinya kepada sesuatu yang haram. Maka inilah kembali kepada perintah Allah tadi, wajibnya kita mencari rezeki dengan cara yang halal, mencari rezeki yang halal, jauhi yang haram, dan jauhi juga yang subhat. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan berkah.